Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa yarzuqu man yasha biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril bil haqqi wa hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi hadin amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan hal yang sangat dibutuhkan oleh kita, hal yang sangat dibutuhkan oleh semua elemen masyarakat, bahkan bagi kita, yaitu bedah buku yang berjudul 100 hujah aswaja yang dituduh bid'ah, sesat, syirik dan kafir. Sebelum kita lanjut, kita bisa berkenalan dulu dengan Bapak penulis. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau bernama Muhammad Ma'ruf. Lahir di sini Muhammad Ma'ruf, berarti beliau ini nama lengkapnya Ki Haji Ma'ruf Khozin. Beliau lahir di Kota Malang pada 4 April 1980. Beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo Kediri sampai tahun 2002. Terus beliau juga melanjutkan pendidikan umumnya di Institut Pembangunan Surabaya dan Universitas Sunan Giri Surabaya. Insyaallah beliau dalam masalah keilmuan sudah mumpuni dan sudah memberi bukti nyata dengan adanya karangan beliau yang sangat dibutuhkan. Beliau menulis di pengantar beliau mengatakan ahli sunnah wal jamaah sebagai pengikut terbanyak dalam umat Nabi Muhammad SAW. Dan umat ini tak pernah berhenti mengalami berbagai macam ujian dan cobaan. Jadi dengan adanya buku ini kita insya Allah bisa menjawab tantangan ujian dan cobaan yang selalu kita alami sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah. Buku ini beliau desain dengan konsep tanya jawab di dalam. Tanya jawab tentang 100 amaliyah yang selalu kita amalkan, tapi dituduh bid'ah oleh orang sebelah istilahnya, orang sebelah. Jadi beliau memaparkan jawabannya dengan dalil-dalil dari hadis juga dari fikih. Semuanya lengkap di sini. Insyaallah kita bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu dari buku ini. Dan juga saya ucapkan selamat datang pada Dewan Pembanding. Pembanding pertama yaitu Nawawi Abdul Rashid, beliau alumni Ma'had Ali Dirboyo. Dan pembanding kedua Lora Muhammad Ali, beliau selaku alumni Saran. Lanjut pada sesi selanjutnya. Dalam hal ini saya akan membagi 3 sesi dalam acara bedah buku pada pagi hari ini. Sesi yang pertama yaitu kita akan memberi waktu pada penulis untuk memaparkan dari buku 100 hujah aswaja yang dituduh bid'ah, sesat, syirik dan kafir. Di sini kami memberi
tengah waktu maksimal 30 menit. Dan sesi yang kedua kita masuk pada sesi pembanding. Di sini ada dua pembanding. Dewan pembanding pertama kami beri waktu maksimal 20 menit, dan untuk pembanding yang kedua juga kami akan beri waktu maksimal 20 menit. Untuk sesi yang ketiga, kami buka tanya jawab untuk umum bagi audiens yang di bawah yang sudah siap, yang sudah membaca buku beliau. Kalian bebas bertanya pada beliau nanti pada sesi yang ketiga. Jadi demi mempersingkat waktu, kita masuk pada sesi yang pertama, yaitu sesi pemaparan dari penulis tentang buku 100 hujjah aswaja yang dituduh bid'ah, sesat, syirik dan kafir. Waktu kami berikan maksimal 30 menit. Dipersilakan pada Haji Ma'ruf Khazin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, tapi yang jawab cuma santriwati. Saya doakan yang menjawab salam saya berikutnya semoga oleh Allah dijadikan ahli ilmu, ahli ibadah, dimudahkan perjalanan haji dan umrohnya, besok-besok dapat jodoh orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek santang mencoro lereng sopi. Seahli ilmu, ahli ibadah itu lebih penting. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Hadratal kurama wal fudola yang sangat saya muliakan, para alim, para ulama, mobil khusus para kiai kita di Pondok Pesantren Al-Mustarsyidiyah, ada Kiai Latif dan para lora yang lain. Kita doakan semoga beliau oleh Allah diberikan sehat walafiat, panjang umur, keberkahan di dalam rezeki, di dalam umur, di dalam ilmu. Kalau saya sering menggunakan doa yang ada di dalam kitab Tasyriful Khalal itu dengan doa abqahumullah bisalamah wal afiyah. Para asatid, para lora dari alumni Pondok Lirboyo, Gus-gus saya di Ploso banyak yang mondok di Lirboyo. Ada Gus Zidni, ada Gus Makmun, kemudian juga dari Gus alumni Pondok Saran. Guru-guru saya juga banyak alumni dari Pondok Saran. Alhamdulillah, di buku saya itu, jadi saya awalnya dulu sama seperti sampean, dulu merasa apa yang sudah kita amalkan, baik sholat, amaliyah, itu dikira aman-aman saja. Begitu saya tinggal di Madu, tinggal di Surabaya, ikut mertua, jadi alhamdulillah saya selama 15 tahun tinggal di hotel yang cukup megah, namanya Hotel Mertua Indah. Saya kemudian saat itu berjumpa dengan, dulu YouTube masih belum ada ya, tahun 2006-2007 masih belum marak itu. Tapi kemudian di beberapa tempat saya temukan
sampai ada seorang ustaz di Sidoarjo mengaku mantan Kiai NU. Namanya mantan. Kalau preman, mantan preman jadi orang baik. Nah, kiai kok mengaku mantan kiai, karon-karon. Cek mantan. Jadi mantan itu dari jelek kepada yang baik. Kalau dari baik jadi mantan, naudzubillah. Di situ beliau banyak sekali menggugat, khususnya amaliyah kita berkaitan dengan kirim pahala ke ahli kubur, maulid Nabi. Tidak lama mereka juga membuat buku. Jadi dulu nyerangnya masih lewat buku. Lalu kemudian muncul tentang gugatan masalah sholawat. Mereka menyebut sholawat syirik, burdah dianggap syirik, sholawat nariyah dianggap syirik. Apalagi sama mereka nariyah itu disebut sholawat neraka itu, karena nar itu neraka. Mereka banyak menulis itu. Tidak lama lagi ada lagi tulisan. Ternyata yang mereka permasalahkan itu hampir semua aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan. Mereka gugat semua itu. Maka alhamdulillah saat itu di PWNU ada namanya Kiai Abdurrahman Nafis, kakak dari Kiai Khalil Nafis MUI Jakarta. Beliau membuat pengkaderan, kader Aswaja. Alhamdulillah saat itu 3 hari 3 malam di kantor PWNU kami digembleng, tidak boleh pulang, pondok lagi saat itu. Pematerinya ada Kiai Muhyiddin Abdul Somad, ada Ustaz Idrus Romli, ada beberapa yang lain, Ustaz Faris dan lain sebagainya. Alhamdulillah sejak saat itu Allah memudahkan bagi saya untuk mencari jawaban. Apalagi saat itu baru ada Maktabus Syamilah. Alhamdulillah di buku ini di 100 hujjah itu saya bagi beberapa bab. Ada tentang amaliyah sholat yang dibid'ahkan, mulai dari niat. Ba'adaan contoh yang usolli fardhu, menurut mereka tidak ada dalilnya. Jadi belum masuk sholat kita sudah dibid'ahkan gitu. Apalagi nanti soal qunut yang mereka anggap hadisnya dhaif. Apalagi bacaan itu. Kalau kita ini kan subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Di kitab Sahih Muslim wa bihamdi. Kalau masalah melaksanakan sholat sunnah secara khusus di malam tersebut, ini menurut saya akan memberikan 2 pemahaman. Maka usulan saya bahasanya dirubah begini nanti. Sebagian ulama salaf melaksanakan sholat sunnah, khusus di malam tersebut. Karena pemahaman yang benar adalah malamnya yang khusus, bukan caranya yang khusus. Sedangkan di sini bahasanya adalah secara. Saya cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara itu artinya dengan cara. Kalau sholatnya dilakukan dengan cara khusus, maka Ibnu Taimiyah tidak memperbolehkan. Makanya saya cek di dalam kitab beliau, di dalam Faidul Qadirnya, bahasanya begini: wa minas salafi man khossoha bis-sholati fiha. Artinya malamnya yang khusus tapi sholatnya tidak khusus. Karena beliau Imam Ibnu Taimiyah tegas di dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa, kalau sholatnya dilakukan dengan cara khusus tidak boleh, hukumnya haram atau bid'ah. Artinya kalau malam nisfu Sya'ban misal ada orang melakukan sholat sunnah tapi caranya khusus, sholat sunnah tapi caranya khusus, artinya khusus tidak sama dengan sholat sunnah yang lain. Ini kalau menurut Imam Ibnu Taimiyah hukumnya adalah haram, sama dengan yang di dalam Faidul Qadir sama. Maka nanti usulan saya, mohon maaf ya, ini hanya pendapat pribadi. Nanti mungkin bahasanya sebagian ulama salaf melaksanakan sholat sunnah,
khusus di malam tersebut. Karena yang khusus itu adalah malamnya, bukan caranya, bukan sholatnya. Bisa dipaham ya? Baik, kita lanjut. Mungkin ini yang terakhir karena kan itu apa ya buatan aku dulu. Oh, karena itu angkul nih kan. Mungkin tinggal 5 menit lagi. Ini hanya sedikit tidak begitu penting sebenarnya ya. Halaman 41 ada nama kitab di situ, Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habib Asy-Syafi'i. Yang tertera di dalam buku sini Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'ala Al-Habib. Setelah saya cek nama kitabnya Al-Qaulul Badi' fi Sholati 'alal Habib, bukan Al-Habib tapi Al-Habib. Ini sebenarnya tidak penting. Saya yakin ini hanya sekedar salah ketik dari yang ketik mungkin. Saya yakin itu cuma apa namanya, makanya tidak terlalu penting saya katakan tadi. Kemudian yang nomor 6, silahkan dibuka halaman 55. Halaman 55. Ini sekarang saya memposisikan sebagai Wahabi tentang puasa bulan Rajab. Di sini ada 2 dalil usulan dari saya pribadi. Cukup menggunakan dalil yang kedua, karena dalil yang pertama banyak ulama yang menentang. Di dalam kitab tersebut di sini dijelaskan kitabnya adalah Tabyinul Ajab halaman 2. Tapi setelah saya cek ya, Tabyinul Ajab halaman 26. Mungkin 6-nya kehapus atau bagaimana Allah. Tabyinul Ajab halaman 26. Tapi yang tertulis di sini halaman 2. Kenapa puasa bulan Rajab itu sunnah? Di sini dijelaskan karena dulu ada sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau begitu semangat berpuasa seperti bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah itu kalau berpuasa di bulan Sya'ban, beliau sangat semangat. Kemudian Rasulullah menjawab, dzalika syahrun yaghfuru anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Iya, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak yang sering dilupakan oleh manusia. Bulan Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dalam kitab Tabyinul Ajab, Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan pendapat bahwa dari hadis ini Rasulullah menyamakan antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Padahal tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh banyak manusia. Sedangkan bulan Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Artinya di dalam hadis ini hanya menjelaskan puasa bulan Sya'ban sebenarnya. Cuma oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Tabyinul Ajab, beliau mencoba memberikan pernyataan bahwa dari hadis ini Rasulullah menyamakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Akhirnya bulan Rajab disunahkan. Banyak ulama yang menentang di dalam takdikannya kitab Tabyinul Ajab. Di antaranya pertanyaannya begini, sebenarnya Nabi tidak menyamakan antara bulan Rajab dengan bulan Sya'ban, dengan bulan Ramadan. Pernyataan Nabi baina Rajab wa Ramadan itu hanya menjelaskan bahwa Sya'ban itu letak bulannya berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Tidak sampai menyamakan bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Makanya menurut sebagian kalangan hadis ini sangat banyak yang menentang. Makanya saya usul tadi untuk yang dari pertama tidak perlu cantumkan karena terlalu banyak bantahan dari kaum sebelah. Cukup dari yang kedua. Kalau dari yang kedua, insya Allah tidak. Kenapa bulan Rajab itu sunnah untuk kita melakukan puasa di dalamnya? Karena bulan Rajab termasuk salah satu dari antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam Ashhurul Hurum. Itu yang sebelum terakhir. Kemudian yang terakhir halaman 93, 94 pembahasan sampainya pahala. Ini kira-kira pendengar paham lebih. Halo Bapak, paham sedikit? Saya terakhir sampainya pahala ketika kita tahlil, misalnya kita baca Yasin, kita baca surat-surat Al-Quran, kemudian kita kirimkan pahalanya kepada orang-orang yang ada di dalam yang sudah mendahului kita. Ini sampai atau tidak? Nah, ini pembahasannya menarik.
Depan apetan mau kita ngirim pahalanya. Di sini sudah dijawab detail oleh beliau. Tapi usulan saya di dalam jawaban beliau terlalu fokus kepada Imam Syafi'i. Sebenarnya ya ini kan sebenarnya memang permasalahan yang banyak ulama berbeda pendapat di dalam hal ini. Cuma di dalam buku ini saya nilai terlalu fokus kepada Imam Syafi'i. Sedangkan yang dijawab oleh Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Inta, ada salah satu ulama bertanya kepada beliau, Imam Syafi'i, bagaimana kalau kita membaca Yasin, misalnya kemudian kita kirimkan Fatihahnya kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, itu sampai atau tidak? Jawaban Imam Syafi'i, la ba'sa biha, tidak apa-apa. Jawaban Imam Syafi'i adalah la ba'sa biha, boleh. Sedangkan pertanyaannya dari orang yang bertanya, kalau kita kirim Fatihah sampai atau tidak? Jawaban Imam Syafi'i, la ba'sa biha, boleh. Imam Syafi'i tidak menjawab, iya sampai, tidak begitu. Makanya menurut saya ini terlalu lemah. Kalau seandainya kita jadikan dalil untuk berdebat dengan kaum-kaum yang anti terhadap tahlil. Kenapa? Karena Syafi'i mengatakan bukan sampai, tapi la ba'sa biha, boleh. Boleh itu belum tentu sampai. Antara boleh dengan sampai beda. Boleh belum tentu sampai. Maka usulan saya mungkin nanti bisa dicantumkan dari madhab-madhab yang lain, karena Imam Ahmad sangat jelas di dalam memberikan jawaban. Sama dalam satu kitab, yaitu kitab Al-Inta. Di atasnya sedikit setelah saya cek di dalam bukunya, beliau Imam Ahmad ada referensi begini, haddatsana Abu Bakar Al-Marwazi Sami'tu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yaqul idza dakhaltum al-maqabir faqra'u bi Fatihatil kitab wal mu'awwidhatain wa qul huwallahu ahad waj'alu dzalika li ahlil maqabir fa innahu yasilu ilaihim. Kalau kalian masuk ke kuburan, maksudnya kuburan dalam kubur ya, masuk ke maqbarah mau tahlil maksudnya, maka bacalah Fatihah, bacalah Al-Falaq, An-Nas, kemudian bacalah Al-Ikhlas. Kemudian kalian kirimkan kepada mereka. Kenapa? Fa innahu yasilu ilaihim. Karena pahala, iman pahala yang kita kirimkan kepada mereka sampai. Jelas kalau beliau fa innahu yasilu ilaihim. Kiriman pahalanya sampai kepada mereka. Artinya argumen atau pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad sangat jelas. Artinya kalau ibarat ini, referensi ini kita jadikan hujah di dalam buku ini sangat bagus. Karena kalau di sini hanya menyantumkan Imam Syafi'i, artinya lebih fokus kepada Syafi'i. Mungkin beliau punya alasan, saya yakin Imam Al-Khazin punya alasan kenapa beliau menyantumkan hanya fokus kepada Syafi'i. Mungkin karena memang diantaranya yang paling diserang oleh kaum sebelah itu adalah Syafi'i. Karena dalam I'anah saja, dalam Imam Nawawi, memang al-masyhur fi madhhabi Syafi'i annahu yasil, karena memang tidak sampai. Qaul pendapat yang paling kuat di dalam madhab Syafi'i memang tidak sampai kepada mereka. Beda dengan madhab yang tiga. Nah, begitu bisa dipahami ya. Mungkin sudah cukup dari saya. Nanti selebihnya bisa dilengkapi oleh Lara Muhammad. Dipersilakan. Ketika mengenai kocak pembanding rasanya kayak gimana gitu. Kesan dengan saya tapi itu aneh saya juga nanti. Makanya saya sudah jangan menjadikan pembanding, saya mau tanya saja, terserah nanti dibandingkan atau tidak, terserah ya. Sekarang gini, saya baca karena bukunya baru dikasih ke saya tadi, saya bacanya itu di description-nya saja, baca judul yang istri-istri.
Jadi saya sebenarnya juga banyak, karena sudah diungkapkan tadi dari pembanding yang pertama, saya sudah cukupkan saja. Cuma di sini di halaman 82 ya. Di halaman 82 ini menjelaskan judul Al-Kimayyit. Sebelum saya ini bertanya, ya, saya ini harus bergaya Wahabi ya. Karena ini menjadi pembanding. Kalau bergaya NU kayaknya ya santai, akrab begitu ya. Di buku ini ketika menjelaskan tentang Al-Kimayyit, ini yang dicantumkan cuman dari hadis. Kalau kelompok sebelah itu kan sukanya anggarannya yang tidak cukup sehingga menggali hadis. Jadi hadis itu ditulis karena kebutuhan yang kedua. Dari begini, ini itu melalui argumentasi menggunakan hadis. Saya baca di Al-Quran itu ada ayat yang begini. Innaka la tusmi'ul mauta. Dan sebenarnya ini juga dibuat dalil orang sebelah untuk menghantam Ahlus Sunnah. Innaka la tusmi'ul mauta itu kalau diterjemah secara lafzi, ngapain kamu Al-Kimayyit? Mereka itu tidak bisa mendengar talqinmu. Kan seakan-akan ini tidak ada gunanya begitu ya. Terus ketika saya baca buku ini, seakan-akan orang NU ini adalah organisasi yang paling benar dan yang lainnya itu paling salah, begitu ya. Apakah benar demikian? Karena ketika saya baca sejarahnya Ahlus Sunnah, kalau nggak salah ya, nama Ahlus Sunnah itu keluar di zaman 300, kalau nggak salah. Itu dibawa oleh Imam Asy'ari atau Imam Al-Maturidi. Jadi memang betul Ahlus Sunnah itu tidak ada di zaman Rasulullah. Ketika demikian, saya punya pemikiran jangan bukan itu saja yang benar, Ahlus Sunnah saja yang benar, yang lain juga benar. Sehingga kalau kita membaca buku ini kok seakan-akan kita paling Ahlus Sunnah, paling benar, pada salah juga ya. Sehingga ketika kita merasakan orang yang paling benar, yang lain yang paling salah. Kemudian kalau memang demikian keyakinan kita Ahlus Sunnah adalah organisasi yang paling benar, bukan itu ya, pengikut Ahlus Sunnah, paham Ahlus Sunnah adalah paham yang lebih benar. Apa mungkin nanti suatu saat di lambat launnya perjalanan zaman atau zaman 100 tahun yang akan datang misalnya, apakah ada pemahaman yang lebih benar lagi daripada Ahlus Sunnah? Karena kalau dibanding ketika dilihat dari sejarahnya, Ahlus Sunnah sendiri berdiri di tahun 300. Jadi baru muncul, bukan di zaman Rasulullah begitu. Artinya dulu memang ada yang benar, pemahaman yang benar, kemudian pemahaman ini terkuras, sehingga datangnya Ahlus Sunnah adalah pemahaman yang paling benar. Saya kasih contoh begini. Ketika saya baca Yasin, di ayat berapa itu ada ayat al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau tidak salah ayatnya begitu. Kalau diterjemah itu begini, hari ini saya uji mulut-mulut manusia itu, kemudian yang berbicara itu tangannya, yang menyaksikan itu kakinya. Kalau dulu saya baca di tafsir itu begini, ayat itu berlaku di akhirat. Sehingga kalau di dunia ini tak berlaku, karena orang di dunia masih berbicara. Yang berbicara dengan tangannya itu ya nanti di akhirat. Tetapi pemahaman itu sekarang berbeda.
Guru saya pernah menjelaskan ayat itu begini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini saya kunci mulut-mulut manusia, itu maksudnya tidak suka baca Al-Quran. Kemudian praktiknya bagaimana? Kalau di sini, karena di sini dekat dengan masjid, biasanya di masjid itu kalau hampir ada, biasanya nyetel kaset. Di kaset itu ngaji, kemudian sholat wassalamu alaik, baru ada. Praktiknya bagaimana? Ada menanti mu'ala wajib. Kalau zaman salam mungkin kalau mau adzan itu ngaji sendiri. Akan tetapi sekarang mana ketika mau adzan itu nanti mu'ala wajib. Mereka tidak ngaji sendiri, akan tetapi waktu kali menaiki nyetel kaset, nyetel CD, kasetnya disetel, kemudian bunyi tarkil, MP3 tarkil. Waktu syaitu itu menyaksikan keluar orang itu dari masjid, saksinya dari jauh. Nah, ternyata speaker masjid. Ini termasuk waktu syaitu artiluhum. Kemudian saya pernah baca kalau tidak salah keterangan jenengan dari masalah pentafsiran yang sesuai dengan zaman sekarang. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim itu masalah sidik jari. Nah, kalau demikian, apakah mungkin Ahlus Sunnah ini 100 tahun yang akan datang atau lebih ini akan terbandingi oleh pemahaman yang lain yang justru lebih benar dari Ahlus Sunnah? Saya kira cuma ini ya, mohon maaf sebesar-besarnya dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Dewan Pembanding telah memberikan usulan istilahnya pada Kiai Haji Ma'ruf Fazil. Langsung saya pasrahkan pada Kiai Haji Ma'ruf Fazil untuk menanggapi dari usulan-usulan yang sudah disampaikan oleh Dewan Pembanding. Waktu yang tepat kami persilakan. Alhamdulillah, matur selangkong, jazakumullah khairan katsiran. Sebab bagaimanapun tidak sama dengan Al-Quran. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Karena ini buku pasti ada ikhtilaf. Meskipun di Al-Quran itu maksudnya kontradiksi, karena dari Allah maka tidak ada. Tetapi kalau dari selain Allah, dari makhluk pasti ada. Ada guru kita namanya Gus Kisom, bukunya Hadratus Syekh, dulu juga di Lirboyo. Beliau itu pernah menulis, sudah diteliti berkali-kali, begitu dicetak masih ada satu dua. Kenapa? Oh, itu manusiawi. Jadi sekali lagi ada beberapa hal yang tadi beliau sebutkan, ada yang bersifat manusiawi. Yang kedua, ada beberapa hal yang memang secara internal mazhab tidak bisa saya rinci, tetapi cukup untuk kalangan Wahabi. Nah, ini orang Nawawi ini kan menguasai mazhab Syafi'i, cuma di atas panggung ini mutawahhid, etok-etok jadi Wahabi. Jadi ketahuan semua, jazakumullah juga. Tapi sekali lagi, ini memang sebab tidak semua Wahabi kayak seperti yang panjenengan tuduhkan. Jadi paling dari Wahabi yang betul-betul alim itu ya paling yang lama di Madinah. Kalau yang Wahabi yang di sekitar sini tidak bisa membaca mazhab Syafi'i sedetail panjenengan. Jadi sekali lagi matur nuwun juga. Jadi untuk eksternal saya kira sudah aman, tetapi kemudian untuk yang ta'amidin, mutabakhirin, memang ada beberapa redaksional yang secara mazhab Syafi'i, apalagi di Basul Masail, pemilihan diksi bahasa itu memang perlu penekanan, kehati-hatian, apalagi kalau biasa membaca kitabnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, karena takdiri aula, karena memang lebih am, lebih asmal dan lain sebagainya. Kemudian soal basmalah memang betul kita baru menemukan dalil
baca bismillah itu justru dari ulamanya Wahabi. Jadi kata ulama Wahabi itu mereka menetapkan bacaan Fatihah basmalahnya kan tidak jahar. Karena di dalam riwayat Imam Muslim itu sahabat Anas ketika bermakmum dengan Nabi, dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar, mereka mendahului dengan Alhamdulillah. Justru ternyata setelah saya cek, ternyata ada di kitab Bulughul Maram. Jadi di Bulughul Maram itu sahabat Abu Hurairah itu sholat mengawali dengan basmalah sampai waladhdallin. Selesai sholat kemudian Abu Hurairah berkata, "Walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahakum sholatan bi Rasulillah." Demi Allah yang saya berada dalam kuasanya, saya adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan Nabi. Ternyata di dalam hadis itu beliau membaca basmalah yang menunjukkan juga Rasulullah membaca basmalah. Tapi dari serangkaian hadis tentang penetapan basmalah, Nabi belum kita jumpai sampai orang yang anti dengan kita itu masih menggunakan jalur sahabat. Saya mendengar Rasulullah mengawali bertatihuna bil hamdalah. Artinya Rasulullah sendiri tidak secara misalnya ya, jika shallaitum faqra'u bilhamdulillah, tidak ada itu. Belum kita temukan. Jadi baik antara yang menjaharkan basmalah atau tidak sejauh ini memang masih sama-sama dari sahabat. Dan kata ulama Wahabi, wa asahhu ma warada fil jahri bil basmalah tadi itu. Jadi yang paling sahih adalah dari Abu Hurairah yang beliau katakan, inilah asbahakum sholatan bi Rasulillah. Dan itu baru saya ketahui setelah buku ini terbit. Jadi betul begini Ustaz, kata Kiai Muhyiddin, dalil aswaja itu terus berkembang. Dalil aswaja itu mengalami dinamika perkembangan. Jadi boleh jadi kitab-kitab di Syekh sekarang Timur Tengah dulu belum ditemukan di Syekh yang sebelumnya. Atau metode hujjahnya, metode penyampaian dalilnya sama, tapi dalam penyampaian sistematika bantahannya berbeda. Maka sekali lagi matur nuwun, untuk dalil aswaja kita terus perlu update, perlu memperbarui. Kemudian yang lain yang dari Ibnu Taimiyah dan juga beberapa hal yang lain, matur nuwun. Jadi sekali lagi saya minta kopiannya itu untuk saya jadikan jimat juga. Seperti tadi Syekhona Khalil, ini Syekh Nawawi, Imam Nawawi. Jadi matur nuwun. Kemudian yang kedua, soal dari Lora. Kalau jenggotnya memang jenggot apa namanya? Rapi jenggotnya. Kalau saya ring jenggotnya jenggot tarom segaron itu. Berjazakumullah Lora. Jadi di buku saya ini bukan merasa paling benar, bukan, tetapi ada sisi doktrin. Jadi ada sisi, kalau buku itu kan modelnya banyak ya. Ada model buku wacana, ada model perbandingan sama-sama ditampilkan. Kalau di buku saya ini agak sedikit ada doktrinnya, tapi tidak kemudian menyesatkan yang lain, tidak mengafirkan yang lain, tidak. Hanya penguatan, lebih bersifat ke penguatan. Kemudian betul, saya di buku itu tidak sampai melakukan rutut terhadap argumen mereka innaka la tusmi'ul mauta. Jadi memang benar ternyata kita sudah melacak di beberapa kitab, misalnya para ulama Al-Azhar, itu kan ketika mengartikan ayat innaka la tusmi'ul mauta, sama akubul, atau
sama al-hidayah. Mereka yang di alam kubur, kalau kemudian diomongkan oleh orang yang hidup, itu kan tidak bisa untuk menjawab atau tidak untuk menerima hidayah. Jadi samanya itu sama, masih ada kelanjutan. Tapi kalau untuk sekedar mendengar, kita bisa. Kemudian ulama dari Al-Azhar itu menyampaikan beberapa dalil yang lain. Misalnya ucapan salam itu. Kemudian yang lain ketika Nabi datang ke Khatib, tempat orang-orang kafir yang mati saat perang syahid, Nabi kan bertanya kepada arwahnya itu, gimana itu pertanyaan Nabi? Apakah kalian menemukan ma wa'adallahu lakum? Redaksi hadisnya agak lupa saya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Apakah kalian orang-orang kafir yang terbunuh ketika perang Badar ini sudah menemukan, sudah mendapatkan apa yang diperoleh, yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian? Lalu Sayyidina Umar tanya, Nabi, Anda bicara dengan siapa? Apakah mereka bisa mendengar? Nabi menjawab, mereka lebih peka pendengarannya daripada kita. Ada lagi kemudian ulama Al-Azhar itu menyampaikan ketika Sayyidina Umar, ini asar ya, asar riwayat dari Sayyidina Umar, ada seorang pemuda lama beribadah, digoda sama cewek, digoda sama perempuan. Lalu kemudian ketika tergoda, pemuda ini membaca ayat itu, membaca ayat apa namanya? Nah, yang kemudian ketika zikir kepada Allah langsung teringat kepada Allah ini apa ayatnya? Jadi ada satu ayat, kalau ada orang yang hatinya berzikir langsung teringat kepada Allah, lalu pemuda itu langsung menyingkir dari perempuan tadi, lalu geblak meninggal. Setelah geblak meninggal, dikubur. Sayyidina Umar datang takziah ke kuburnya, takziah ke kuburnya. Kemudian kuburan itu berkata kepada Sayyidina Umar, berkatanya juga begitu, saya telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada saya. Itu Sayyidina Umar melakukan mukalafah, pembicaraan dengan alam kubur. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir, juga Imam Asyuti dalam kitab Al-Qasasul Kubra. Jadi sekali lagi memang ada, cuma tidak sampai membantah ke sana Ustaz. Lalu bagaimana dengan, apakah masih terbuka peluang ada yang lebih benar daripada kita kalau kita cukup mengikuti salafus salihun? Jadi yang 4 mazhab fikih, kemudian yang akidah Asy'ari Maturidi, kemudian tasawufnya Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Junaid, ini insya Allah yang kita yakini untuk tetap terus kita bawa sampai akhir hayat. Sekali lagi matur nuwun tambahan ilmunya dari panjenengan semua. Jazakumullah khairan katsiran wa syukran wa tayyiban. Amin. Berarti kita tambahin kita. Jazakumullah khairan wa tayyiban wa syukran. Tapi jenengan sudah terlanjur amin tadi. Bahwa saudara Muhammad. Tapi kan amin sekarang, aminnya sekarang kan nggak harus 3 bulan sekarang. Boleh jadi 10 tahun yang akan datang. Bahwa saudara Muhammad. Matur nuwun, jazakumullah, saya kembalikan kepada masyarakat. Terima kasih pada Bapak Humaydi atas tanggapannya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan bisa dijadikan wawasan. Kita lanjut pada sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 2 tangga pertanyaan. Tangga yang pertama kami buka untuk bagian putra 2 orang, putri 2 orang.
Berarti yang pertama putra 2 orang dan putri 2 orang. Dipersilahkan bagi yang putra terlebih dahulu untuk menunjukkan tangan. Bagian depan 1, bagian belakang. Ya, oke. 1 orang. Dan yang di belakang yang begini. Iya. Baru-baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait masalah 100 hujah anak hujah aswajah yang dituduh tim akhisat syirikan kafir. Pertama saya tanyakan, barusan Kiai sudah menjelaskan sederhana, jelas, tapi sungguh banyak masyarakat yang dikafirkan karena mereka bertawassul, karena mereka ziarah kubur. Barusan Kiai hanya menjelaskan sederhana seperti itu, tapi masalahnya berapa banyak masyarakat yang dikafirkan hanya bertawassul. Mereka harga mati. Barang siapa yang tidak mengatakan orang bertawassul mengatakan kafir, dia yang kafir. Man lam yukafir fahuwa kafir. Maka kami tanyakan seberapa besar masalah kaum Wahabi ini. Ini yang pertama. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi motivasi mereka sehingga mereka membid'ahkan, mensyirikkan, menuduh ini kafir? Padahal saya lihat ustaz-ustaz Wahabi ada yang pakar hadis, ada yang sampai hafal Al-Quran, bahkan ada yang doktor titelnya, profesor di Al-Madinah Al-Munawwarah, sehingga mereka masalah ini bisa menuduh yang begitu besarnya adalah sampai pada kategori kafir. Itu yang kedua. Yang terakhir, ini dalam masalah berthariqah, dalam masalah thariqah. Di sini saya tidak menemukan pertanyaan bagaimana hukum kita masuk kepada thariqah tertentu. Contohnya seperti As-Sazili, yang banyak thariqah yang mutabarah di kalangan Indonesia. Bagaimana hukumnya kita tidak masuk pada thariqah tersebut? Contohnya seperti saya tidak masuk pada thariqah Tijaniyah, Saziliyah. Apakah saya berdosa? Karena ada salah satu ustaz, saya tidak sebutkan namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan masuk kepada thariqah wajib. Karena kenapa? Karena di antara pilar Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ihsan. Ihsan itu dicapai karena berthariqah. Mala yatimul wajib ila bihi fahuwa wajib. Mengatakan seperti itu. Berarti saya kembali berdosa. Masa saya berdosa? Ya begitu. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, saya belum kasih tahu nama saya. Itu silakan. Nama saya Abdurrahman Fanhodan dari FM 2K Forum Musyawarah Kitab Kuning Al-Mursyidin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada penanya yang kedua, dipersilakan ke maju depan. Setelah ini bagian putri 2 orang. Sebutkan nama dan asalnya. Sama nomor WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama alamat dari Pondok Pesantren
Mohon maaf sebelumnya Kiai. Terima kasih awal moderator karena telah diberikan waktunya. Pertanyaan saya karena saya baru datang terlambat, jadi pemaparnya tidak terlalu dengar gitu. Cuma ketika saya membaca buku awal tadi membaca saja itu di halaman 45 takwil dan 7 hari dan 40 hari tentang jangan orang hidup ketika memberi sudah kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal gitu. Pertanyaan saya di sini kan diperbolehkan. Apakah tidak ada perbedaan? Di sini karena tidak ada pembahasan. Karena dalam memberikan sedekah, jadi ada orang meninggal itu ada ulama yang tidak memperbolehkan, ada ulama yang memperbolehkan gitu. Ketika dengan catatan ketika ada yatimnya dalam keluarga tersebut. Karena kenapa? Karena takut hal tersebut dari sebagian dari anak yatimnya. Di sini saya membaca tidak ada dalilnya. Dan juga memberi jawaban di sini sebelum mayat dikuburkan. Di sini juga pernah dibantah oleh ulama Wahabi. Begitu. Pertanyaannya untuk itu saja. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya akan tampung dari bagian putri 2 orang. Dipersilakan bagian depan dan di bagian belakang. 1 bagian depan, yang bagian belakang. Tidak ada. Ya, kalau tidak ada berarti bagian depan yang pertama dan yang kedua. Itu silakan. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kasih kepada moderator karena telah memberikan kesempatan dan waktunya. Pertama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Dewi Puspitasari. Saya Dewi pimpinan anak cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kecamatan Bogor. Pertama ya, di sini saya kan bukunya tadi baru dapat karena saya termasuk eksternal. Jadi saya hanya sempat membaca di tentang Maulid Nabi. Nah, dalam Maulid Nabi di sini ada bacaan dari ahli Jumat Mufti Mesir, yaitu mengatakan bahwa Maulid Nabi itu adalah amal yang paling utama dan ibadah yang paling agung. Nah, pertanyaannya, ketika di hadis di sini menjelaskan perayaan Maulid Nabi itu adalah amal yang paling utama dan ibadah yang paling agung, lantas ketika disandingkan dengan budaya itu seperti apa? Karena kan di dalam kalangan masyarakat Madura itu sendiri, dalam Maulid Nabi itu emang adalah kebudayaan. Karena di zaman Kanjeng Nabi itu emang tidak pernah ada seperti itu. Dan sambutannya dengan agama itu bagaimana? Ketika Maulid Nabi itu disebut budaya. Dan ketika hal tersebut jadi, maka kita harus memilih budaya atau agama. Sedangkan sudah dijelaskan antara budaya dan agama, kita harus lebih mengutamakan agama. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pada penanya yang kedua, Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Masari dari Pondok Pesantren Darul Ulum Najir. Saya pernah membaca dalam
kitab Azwaja bahwasanya menjenguk orang sakit yang Wahabi itu hukumnya haram. Lalu bagaimana dengan pemaparan Azwaja tentang toleransi? Mungkin dari itu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawabannya. Di sini kami tampung dulu ada 6 pertanyaan. Yang pertama tentang tawassul dan ziarah kubur, serta apa motivasi bagi kaum sebelah, kenapa kok sering mengkafirkan kita. Terus tentang thariqah, bagaimana hukumnya kalau kita tidak ikut thariqah, seperti itu. Dipersilakan bagi Bapak pemateri untuk menjawab semua pertanyaan yang sudah dilontarkan. Waktu ke depan kami persilakan. Terima kasih, Matur Nuwun. Pertama terkait motivasi. Jadi saya sudah sering membaca kitab-kitabnya mereka tentang At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian saya umroh tahun 2015. Maka saya mengikuti pengajian yang setelah subuh di Madinah. Ternyata sama. Jadi menurut mereka hari ini umat Islam itu sudah terjangkit kemusyrikan. Kemusyrikannya itu dia bertawassul ke kuburan, yang menurut mereka tawassul ke kubur itu bagian dari ibadatul qabr, atau mereka menyebut kita dengan istilah ubadul kubur. Maka mereka ini melakukan purifikasi, pemurnian ajaran Islam. Jadi di kitab-kitab mereka itu tujuan mereka adalah pemurnian. Jadi kita ini dianggap tidak murni, dianggap sudah terlalu jauh menyimpang. Kalau Muhammadiyah itu memang pemurnian, tetapi tidak sejauh, tidak separah Wahabi. Di Muhammadiyah masih bisa menerima NKRI, masih bisa menerima sebagian budaya kita. Artinya kalau Muhammadiyah lebih banyak samanya dengan kita. Jadi itu motivasi pertama mereka. Pertanyaan kedua, soal apakah betul masuk ke dalam thariqah itu wajib. Kami di PWNU pernah membahas itu dulu. Perinciannya begini. Kalau tasawuf dalam artian al-amal bil ilmi, itu semua berkewajiban melakukan. Di kitab Bujairimi kan dijelaskan begitu tentang thariqah ayil amal bil ilmi. Jadi panjenengan tahu sholat duha lalu diamalkan, tahu tentang wiritan lalu diamalkan. Ini dalam arti adalah menjalankan ibadah berdasarkan ilmu, maka sebenarnya kita sudah mengamalkan thariqah fi syariah itu. Lalu ketika yang dimaksud itu dalam bimbingan satu mursyid, maka kemudian itu mustahab, tidak sampai wajib. Di keputusan Basul Masail PWNU tidak sampai wajib. Kenapa? Misalnya Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Juz 3 itu kan maqamat. Maqamat jenjang untuk taqarrub kepada Allah. Mulai dari taubat, kemudian beberapa amalan yang lain itu biasanya kalau tidak melalui bimbingan mursyid sulit untuk mencapai. Sama seperti campian kuliah, untuk mencapai skripsi kalau tidak ada dosennya kita akan teledor, akan lalai, akan tenang-tenang. Tapi karena dosennya nyuruh begini, ini tugas ini lakukan, sama dengan thariqah, wirid ini kamu lakukan, ini kamu lakukan sekian, maka kemudian akan masuk ke dalam tingkatan-tingkatan tersebut. Jadi sekali lagi untuk masuk dalam thariqah dalam artian
yang ijazah itu saat itu juga didatangi oleh Kiai Mas Adi. Kiai Mas Adi itu wakilnya Maulana Habib Lutfi, dan sekali lagi tidak sampai wajib. Artinya bukan berarti kalau tidak ikut thariqah kemudian berdosa, tidak sampai begitu. Bahkan Kiai As'ad ini beliau sering cerita kepada murid-muridnya, menjadi pengurus NU, berkhidmah di situ itu sudah bertarikat itu. Karena sekali lagi terus berkhidmah, melayani umat, ngajak ngaji, itu kata Kiai As'ad sudah menjadi thariqah, meskipun ya tidak kemudian seperti thariqah yang yang memiliki mursyid yang sudah populer itu. Kemudian mungkin nanti ada tambahan dari Lora Nawawi dan Lora satunya lagi Lora Muhammad. Kemudian bagaimana soal sedekah atas orang yang meninggal itu memang betul ya. Ini secara mazhab Syafi'i, kalau ada hartanya anak yatim itu tidak boleh. Jadi ini memang belum tercantum di buku saya. Dan makan sebelum jenazah berangkat itu hukum makan di dekat jenazah itu makruh di fikih-fikih kita. Dan sudah lazim ini di Madura, di tempat saya juga, sebelum pemberangkatan jenazah, setelah sholat jenazah, itu orang-orang diberi makan di dekat jenazah. Secara fikih makruh, tapi makruhnya tidak sampai haram lah yang untuk makan itu. Kenapa? Kalau di kita itu kan kuburannya jauh, kuburannya itu jauh. Kalau tidak makan ke kuburan jauh ya lemes semua orang-orangnya. Jadi supaya makan biar akep, biar berjalan itu tetap kuat. Cuma kalau bisa jangan di dekatnya jenazah, ya, jangan di dekatnya jenazah. Apa ketika jenazah itu di dalam, lalu kalau bagi kita untuk berkaitan dengan memberi makan terhadap jenazah, kalau diniatkan sedekah, asalkan jangan diambil dari hartanya anak yatim, itu memang dihukumi makruh ya. Kalau di fikih Syafi'i itu makruh. Tetapi di kalangan mutaakhirin seperti Syekh Ismail itu beliau membolehkan itu Syekh Ismail. Jadi sekali lagi ya, karena di Indonesia sudah terbiasa gitu, ikut yang membolehkan saja. Sebab ini sekali lagi selama tidak ada niyah dan tidak diambilkan dari hartanya anak yatim, meskipun makruh sedikit ya tidak apa-apa. Ya, sama seperti merokok itu kan muktamadnya kan makruh. Nah, terus orang-orang yang juga banyak itu yang merokok. Jadi sekali lagi ini memang ada beberapa hukum kita yang hukum makruh yang sudah terbiasa. Kemudian berikutnya Maulid Nabi tentang dari Syekh Maulana Ali Jum'ah. Yang dimaksud ibadah itu begini, yang dimaksud ibadah itu bukan ibadah mahdhah. Jadi ibadah itu kan ada dua nih. Ada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ditentukan tata cara, syarat dan rukunnya. Sholat, zakat, haji itu sudah mahdhah itu. Maulid Nabi itu ghairu mahdhah. Ghairu mahdhah itu maksudnya rincian di dalamnya itu ibadah. Karena Maulid Nabi isinya sholawat, Maulid Nabi itu isinya bersedekah, Maulid Nabi itu isinya mengajak untuk mengenal dan mencintai Rasulullah. Maka yang dimaksud ibadah yang agung di situ min haitsul afrad. Jadi bukan min haitsul majmu'. Kalau min haitsul majmu' di zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat tidak ditemukan. Tapi min haitsul afrad istilahnya. Cuma kalau di kitab Ihya itu dijelaskan fa idza kana al afrad, kalau satuan-satuannya itu tidak haram, fa min aina yakunul majmu' haraman. Maka bagaimana mungkin
secara keseluruhan itu haram. Kalau partikel-partikel di dalamnya tidak ada yang haram. Tapi itu soal musik itu. Jadi Imam Ghazali itu menjelaskan ketika musik itu berupa rebana, ketika syairnya itu tidak ada yang syahwat, lalu terkumpul dalam satu bingkai syair dan ada alat musik yang tidak haram, maka kata beliau, bagaimana mungkin majmuknya itu bisa haram kalau afrodnya ini juga tidak haram. Itu alasan yang yang membolehkan musik. Tapi musik bukan yang musik koplo, bukan yang dangdut ngejreng-ngejreng, bukan ya, yang masih kayak rebana selawatan itu. Kemudian bagaimana dengan budaya? Nah, budaya itu di stok lokal setempat. Maulid kita di sini dengan maulid di Mesir nggak sama. Kenapa? Budayanya nggak sama. Maulid kita di sini dengan Maroko nggak sama. Padahal sama-sama emas. Sana Maroko, sini Madura. Tapi nggak sama cara pelaksanaannya itu. Ya. Kenapa kok nggak sama? Karena dipengaruhi oleh budaya. Kalau di sini Maulid Nabi keluar semua buah. Kalau di sana nggak ada buah. Jadi ada yang bersifat lokal, ada yang memang dipengaruhi oleh budaya. Dan catatan kita, selama urf atau adat itu tidak haram, maka boleh-boleh saja untuk diamalkan. Kemudian bagaimana dengan mengharamkan menjenguk Wahabi? Seingat saya tidak ada di buku itu. Ya. Saya masih menganggap taksinan bidon Wahabi itu masih Muslim. Buktinya kalau ke Mekah kita makmur sama mereka itu. Kecuali kalau sorohatan mengatakan Allah jisim misalnya secara terang-terangan, itu beda lagi. Tapi selama belum pernah mendengar, belum pernah kelihatan terang-terangan, ya, mereka bersyahadat, ya, kita makmum dengan mereka. Dan karena masih Muslim, maka hakul Muslim alal Muslim iyadatul marid. Kalau saya masih berpedoman seperti itu, sama seperti Syiah. Menurut Wahabi, Syiah itu bukan Islam, enggak betul itu. Arab Saudi itu membolehkan negara Iran untuk haji. Padahal Mekah itu enggak boleh masuk kecuali orang Islam. Nah, kalau Syiah dihukumi kafir, nyatanya masih bisa haji kok. Berarti sekali lagi masih diakui sebagai saudara Muslim. Jadi sekali lagi cuma beda akidah begitu saja. Dari saya cukup sekian, monggo nanti para lurah ada tambahan, saya persilahkan. Untuk penanya terakhir langsung saya masyarakat pada pengasuh Pondok Pesantren Najibul Ulum Al-Murid Media, waktu dan tempat saya hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya. Namun sebelum bertanya, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ahmad Fahri. Beliau adalah asisten Bupati Bangkalan. Datang mewakili beliau dan insya Allah sudah paham bagaimana di anak penjuru Kota Bangkalan itu ada Kristen. Kami memang betul mengajak himah itu untuk mengundang Bapak Bupati, tujuannya jelas. Sekaligus menjadi salam hormat kami kepada beliau Bapak, dan kami mohon nanti di penghujung sebelum doa sedikit sambutan dari Bapak untuk memberikan motivasi serta sambutan atas nama Bupati. Karena memang ini mempunyai satu hal yang sangat penting bagi kami agar saya tahu bahwa di sini di ujung Kota Bangkalan di satu desa lagi sudah masuk sampah,
kita itu juga sangat mempunyai keinginan yang terbaik untuk Bangkalan. Jadi kami ingin Bapak juga dari kota ini juga mendidik kami yang ada di sini agar perjuangan pendidikan itu bisa betul-betul berjalan dengan baik. Terus terang teman-teman ini pada saat ini kalau lagi ujian akhir tahun gitu UAS itu sangat sulit untuk menyetor soal jawaban di Bangkalan. Jadi tujuannya jelas. Kami barusan sama Kiai Ma'ruf Fauzi itu menjelaskan tentang ada rencana pembuatan Islamic Center. Atau yang saya lihat sebetulnya yang ingin saya sampaikan yang paling penting adalah kami itu sekolah di Pamekasan. Di Pamekasan itu kalau tidak salah setiap ada lomba-lomba event nasional itu ada saja perwakilannya. Tapi di Bangkalan kayaknya enggak kurang menonjol gitu. Saya melihat di kabupaten-kabupaten lain itu banyak sekali persiapan yang memang difasilitasi oleh Pemda. Jadi memang ada pelatihan khusus dari semua pondok pesantren agar mereka mengharumkan nama daerah. Jadi di Pamekasan itu ada saringan dari setiap pondok. Jadi ada bimbingan. Ini akan ada soal seperti ini. Apalagi sekarang sudah ada Pak Fauzi yang akan menuntut. Jadi salam saya. Bisa saja nanti Pemda itu membuat kerjasama dengan pemerintahan urusan agama atau pendidikan dan lain sebagainya agar sama seperti yang menjuarai ini kemarin itu di Jombang menjuarai yang nasional itu, dan insya Allah mudah-mudahan nanti Bangkalan juga ikut termotivasi. Dan kami selanjutnya mungkin langsung saja ke poin yang ingin saya sampaikan. Saya ingin anak-anak saya ini belajar tentang ilmu yang barusan itu beredar di sini. Yang sering saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Ali bahwasanya i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Ketahui kebenaran maka sampean akan ketahui siapa yang benar. Sekarang itu sudah zamannya kita bingung untuk mencari siapa yang benar. Maka sekaranglah sampean harus lebih semangat lagi untuk betul-betul menduk jaga kitab, jaga referensi sebagaimana tadi diperdebatkan dan dibincangkan. Semua itu tentang ketelitian, tentang waktu yang telah diluangkan, tentang semuanya. Jadi ini yang jadi pertanyaan saya. Jadi, biar betul-betul pertanyaan. Mulai dulu saya itu beranggapan bahwa adanya Wahhabi, adanya Syiah dan lain sebagainya adalah salah satu cara Allah agar Islam itu terjadi. Sehingga kita saling kembali kepada marji kita untuk betul-betul berdebat, walaupun kami sampai saat ini alhamdulillah dan insya Allah sampai mati tetap dengan penuh keyakinan kita berada di pijakan yang terbenar. Bukan berarti mereka itu otomatis langsung kita akidahnya Asy'ariyah. Sebelum wafat beliau menulis langsung la nukaffiru ahadan min ahli jannah, kata beliau. Jadi apakah apa yang saya pikirkan ini benar atau mungkin ada motivasi tambahan yang perlu disampaikan oleh Kiai terhadap anak-anak saya dan bagian juga yang ada di luar. Sebelum ditutup dengan doa, nanti mohon Bapak Ahmad Fahri sebagai asisten Bupati Bangkalan untuk memberikan dan menyampaikan yang perlu beliau sampaikan. Dari saya mohon jawabannya. Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kiai, ini karena beliau lama di Mekah, jadi beliau tahu keadaannya. Lalu sebenarnya saya yakin beliau tahu jawabannya, cuma saya yang disuruh menjawab. Karena bagaimanapun murid-murid Sayyid Muhammad ini kualitasnya berbeda dengan yang ada di lingkungan kita. Jadi beliau yang muhaddis, beliau yang da'i ilallah, beliau juga berhadapan langsung dengan kelompok Wahabi dan lain sebagainya. Jadi begini, sebelum Arab Saudi berganti mazhab, itu ulama Indonesia itu sudah banyak yang belajar di sana. Syekhuna Khalil berjumpa dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan.
berjumpa dengan Syekh Abu Bakar Ad-Dimyati, pengarang I'anatul Talibin. Para ulama Indonesia yang sepuh dulu, yang awal-awal 1900, mereka itu langsung talaqi ilmu ahli sunnah itu ke ulama Hijaz. Saat itu masih bernama Hijaz. Setelah para ulama ini alim-alim pulang ke Indonesia, tetap mengamalkan tabarruk, tetap mengamalkan tawassul, tetap mengamalkan ahli sunnah. Sementara Arab Saudi sudah berubah. Makam-makam sudah dirobohkan. Hanya tinggal satu makam yang belum. Siapa? Makamnya Nabi Muhammad. Kalau yang lainnya sudah dihancurkan. Maka sekali lagi, apa yang kita terima hari ini oleh para pendiri NU, para kiai-kiai sepuh kita, itu sama kebanyakan dengan ulama fikih abad pertengahan. Tapi kalau adalah satu dua yang menjadi khilafiyah, dan itu wajar. Seperti kita mahalul qiyam, kita amalkan. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau tidak sependapat dengan mahalul qiyam itu. Ada beberapa yang memang kalau satu persatu pasti ada, itu namanya manusiawi. Tetapi pada umumnya apa yang telah kita amalkan ini, panjenengan tidak perlu ragu, panjenengan tidak perlu resah dengan apa yang sudah diwariskan oleh para kiai, termasuk guru kita di pesantren ini. Kalau Gus Nawawi di Sidogiri, di Pondok Lirboyo, Gus Muhammad di Pondok Sara, ada mungkin dari panjenengan di Pondok Sidogiri, saya dulu di Ploso, dan para kiai yang lain. Sekali lagi itu muaranya sama dengan para guru-guru kita ahli sunnah wal jamaah. Dan yang paling alhamdulillah ini, di Indonesia ini ada 800.000 masjid musola. Sekali lagi, di Indonesia terdapat 800.000 masjid dan musola. Kalau Anda mencari ke negara lain, tidak akan ditemukan jumlah sebanyak itu. Itu data lama, data terbaru, karena belum memasukkan Madura. Andaikan memasukkan Madura sama langgarnya 1 juta lebih. Kenapa? Karena tiap-tiap rumah ada langgarnya dari Madura. Meskipun langgarnya tidak pernah dipakai kecuali saat tahlilan saja. Kan langgar itu. Atau kalau ada tamu bisa nginep di langgar gitu. Di Indonesia ini ada 26.000 pondok pesantren. Salafan wa khalafan. Panjenengan datangi di dunia manapun, tidak ada yang sebanyak seperti negara kita. Jadi sekali lagi, dulu para sesepuh kita yang masih sempat belajar ke ulama Mesir, yakni para kiai di Pacitan. Kiai di Pacitan itu ayahnya Syekh Mahfud At-Tarmasi yang bernama Syekh Abdullah, tercatat murid pertama di Al-Azhar. Sampai sekarang ada dokumen. Yang saya bingung itu, dari Pacitan itu kok bisa? Padahal Pacitan di sini paling jauh. Kok bisa pertama kali ke Mesir? Kemungkinan karena berdekatan, bertetangga dengan negara di Timur Tengah. Kenapa? Di Timur Tengah itu ada Afghanistan, ada Pakistan, ada Pacitan dan Magetan. Jadi ya kira-kira berdekatan, ya. Berdekatan sehingga maksudnya berdekatan itu namanya, tapi kalau tempatnya ya jauh. Tapi sekali lagi, alhamdulillah Allah telah menjadikan kita bagian dari ahli sunnah, pengikut 4 mazhab. Saya kira cukup sekian dari saya. Kalau ada tutur kata, mohon maaf yang tak terhingga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para ustaz ya, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Najmul Ulum, insya Allah baru dengar teman Pak Edi. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ma'ruf Muhsin, barangkali sebagai narasumber dalam bedah buku ini, para mahasiswa-mahasiswi, para santriwan-santriwati beserta bedah buku yang saya cintai, syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami dapat bersilaturahim yang Edi bisa di Dusun Gresik. Baru tahu memang pakai Dusun Gresik. Kalau desanya tahu desa Telokoh, Kecamatan Kokok. Tentu dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Amin. Para bapak, ibu, para kiai yang saya takzimi, dari saya pribadi mohon maaf agak terlambat Pak Kiai. Kemudian yang kedua, saya diutus oleh Bapak Bupati untuk mendatangi acara ini karena kebetulan katanya panitia mengundang Bapak Bupati. Permohonan maaf dari Bapak Bupati karena memang hari ini Bapak Bupati mulai pagi tadi ini agendanya sangat penuh, dan tadi kalau nggak salah jam 10 masih ada tamu dari Deputi BPJS kita adalah kerjaan untuk kunjungan kerja ke desa Dairing Kecamatan Sorga, sehingga beliau mengutus saya sebagai asisten Bapak Bupati yang membidangi ekonomi dan pembangunan. Jadi asistennya Pak Bupati ada 3 sebetulnya. Ada asisten pemerintahan dan desa, itu sebetulnya yang membidangi kegiatan yang seperti ini juga masuk. Ada sendiri asisten perekonomian dan pembangunan, itu ada asisten yang membidangi administrasi umum. Saya masuk ke desa ini memang berpikir tadi, Pak Bupati kok mutus saya ya ke sini. Itu. Waduh, ini mungkin tak buat diminta laporan di suasana jalan pertama. Mungkin yang kedua, ini memang mereka ingin tahu laporan tentang kondisi apa di pondok pesantren ini, ternyata ada MA-nya dan sebagainya. Karena saya tadi ada MA ya di desa terpencil, di kampung ya ini, kampung terpencil ini. Alhamdulillah saya. Karena memang undangannya itu yang diberikan ke saya kan hanya tercantum ada di depan MA gitu. Saya tidak tahu kalau ada pondok pesantrennya, tapi saya tadi minta antar ke staf kecamatan. Di sini pondok besar, Pak. Alhamdulillah, seperti ini ada pondok besar. Alhamdulillah. Jadi Bapak Bupati hanya titip salam kepada Pak Kiai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak hadir secara pribadi. Barangkali nanti di lain kesempatan, walaupun tidak diundang ya, barangkali secara pribadi setelah nanti saya laporkan kalau ada pondok besar kan gitu lah, bisa silaturahim ke sini ya. Lalu yang kedua yang memberikan selamat mengkaji sebetulnya, mengkaji. Mudah-mudahan apa dari hasil kesimpulan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi umat ya, umat kita, terutama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian Pak Kiai, apa yang menjadi harapan dari Pak Kiai akan kami sampaikan tadi.
Kemudian yang membidangi MA ini di Pemkab sudah ada, Bang. Ya, untuk di lembaga kependidikannya ada Dinas. Kalau urusan keagamaan seperti ini ada bagian ekstra, Pak Delia. Jadi hal-hal apa yang dibutuhkan oleh pondok pesantren barangkali bisa buat proposal disampaikan ke Bupati lewat bagian ekstra. Mudah-mudahan saya masih bisa mengawal, karena saya tahu nanti kalau pas di dalam rapat perencanaan pembangunan, ini ada proposal dari PP Najmul dulu nggak berdengar umpamanya, saya dengar ada, dan saya datang secara pribadi kan begitu. Tadi staf saya tolong difoto, mungkin ada nama tadi difoto nama saya gitu deh. Ada juga PP Najmul dulu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya agak terlambat. Kalau diperintah Pak nggak nyampe ya nanti saya jadi walaupun terlambat tak apa-apa lah, yang penting kita nyampe ketemu dengan Pak Kiai yang sebagainya gitu saja. Terima kasih, mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Perwakilan dari Bapak Bupati. Semoga bisa terlaksana apa-apa yang sudah dicanangkan bagi pondok pesantren Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih pada semua audien dan semua yang hadir pada hari ini sudah mengikuti rangkaian bedah buku 100 hujah aswaja yang itu bid'ah, sesat, syirik dan kafir. Semoga apa-apa yang sudah kita dapatkan dari majlis ini bisa barokah dan bisa bermanfaat, juga bisa dipakai untuk menjadi tameng kita melawan musuh-musuh kita, melawan pemikiran-pemikiran yang bisa membuat kita resah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, dan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Khazin sudah memberikan ilmu kepada kami di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Dan masuk pada acara yang terakhir dari acara ini, yaitu acara penutup plus doa, yang mana hal ini akan dibacakan doa langsung oleh Lora Miftahul Jannah. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yazid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد اذا رضيت عنا دائما ابدا. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى درجات وتبلغنا بها اقصى غايات من الخيرات في الحياه وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لمشايخنا ولاساتذتنا ولجميع معلمينا ومعلميهم ومشايخنا وتلامذتهم وذوي الحقوق علينا ولجميع من احسن واحب الينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافه من مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا حوالينا ولا معنا شقيا او مطرودا او محروما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما نافعا مباركا في الدين والدنيا والاخره. اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم اجعلنا خير خلف لخير سلف. اللهم اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا
وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا واجعل لنا واجعل الحياة زيادة لنا في وخير اجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعانا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم باسم أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimohon untuk pemateri dan juga pengasuh dokumentasi dilanjut setelah ini dengan anggota hibah. Din ingin may go.